Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi GPD Budi Mulia. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus agar supaya firman Allah yang kita dengar di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu menolong kami, menjaga, memelihara, dan memberkati kami Bapa. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami rindu untuk dengar firman-Mu, agar supaya firman Allah ini boleh menuntun kami, dan biarlah boleh menjadi suluh dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus menolong kami, dan berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini saya baca dan ambil dari kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-12, kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-7. Roma 12 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, saudara, dalam ayat 7 ini ada dua karunia yang dibahas, disinggung oleh Rasul Paulus, ya, yaitu pertama pelayanan atau melayani, dan yang kedua adalah mengajar. Saudara, kata-kata yang disampaikan oleh Paulus di sini, jika, kalau, ya, artinya jika, kalau kita menganggap, kita memandang, kita mendapatkan beban, kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau itu Tuhan berikan kepada kita, karuniakan kepada kita karunia melayani, Dia katakan baiklah kita melayani. Pagi hari ini saya bahas tentang pelayanan, ya. Rasul Paulus berbicara tentang karunia melayani. Karunia. Karunia ini dari kata karisma, ya. Jadi karunia yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa mengajar, kalau kita bisa melakukan apa saja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu bukan suatu kebetulan, itu bukan sesuatu yang kita mungkin harapkan, tetapi itu adalah karunia, pemberian Allah. Allah memberikan sesuatu kepada kita, karunia. Ya, karunia itu sesuatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Sesuatu keahlian yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, katakanlah suatu spesialisasi yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Sebab itu ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, kita harus merespon, kita harus menanggapi, kita harus menjawab dengan tindakan. Saudara, dalam bahasa Yunani, ya, kata karunia dipakai kata diakoneo. Kata ini dari kata diakonos, ya. Kalau diaken adalah orang yang melakukan pekerjaan pelayanan atau seorang yang menjabat dan mengerjakan
pekerjaan diakoneo. Ini pelayanan yang tidak boleh diabaikan. Saudara, kenapa saya katakan ini pekerjaan bagian yang tidak boleh diabaikan dalam pelayanan? Ini sangat terkait erat, ya. Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-6. Kalau kita baca Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 3, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Nah, Rasul-rasul katakan kami tidak puas kalau kami melalaikan firman Allah untuk pelayanan meja. Jadi pelayanan ini adalah perintah firman. Rasul-rasul tidak mau mengabaikan, tidak mau menyepelekan, ya, pelayanan meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, untuk tugas itu, untuk tugas apa? Pelayanan, untuk tugas diakonia, ya, pelayanan diakonia. Nanti saudara kita akan melihat, ya, seberapa penting pelayanan diakonia ini dalam konteks ibadah, ya, seberapa erat hubungannya, keterkaitannya dengan ibadah. Dengan ibadah. Diakonia adalah kata benda, ya, atau jabatan atau tugas pelayanan. Sedangkan diakoneo adalah kata kerja. Saya baca, ini menunjukkan tindakan melayani, action, tindakan melayani, perbuatan pelayanan, ya, atau melakukan pelayanan. Saudara, kalau dalam bahasa Ibrani saya belajar paling sering dipakai kata avoda. Avoda, kata ini berasal dari kata kerjanya yaitu avad, yang berarti melayani. Ya, dari kata kerja avad kemudian menjadi avoda yang artinya melayani. Itu sebabnya Paulus katakan, kalau kamu diberikan karunia untuk melayani, layanilah, lakukanlah pelayanan, pekerjaan pelayanan ini dengan setia, dengan taat, dengan tanpa beban. Pelayanan ini artinya suatu tindakan, ya, ibadah yang tanpa beban, bukan beban, tetapi suatu kebahagiaan, suatu kehormatan. Jangan sampai saudara-saudara ketika saudara merasa terpanggil untuk melayani, misalnya pelayanan diakonia, pelayanan janda-janda. Ini yang menimbulkan sungutan dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di Yerusalem, karena mereka melihat ada ketidakadilan. Bahkan mereka seperti diabaikan. Ini pelayanan sangat penting. Pelayanan diakonos atau diakoneo itu pelayanan sangat penting yang tidak boleh diabaikan dalam gereja. Paulus dan rasul-rasul yang lain katakan, kami tidak puas kalau kami melalaikan firman. Saudara, ini firman, berarti pelayanan diakoneo itu adalah perintah firman. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi
Mereka melakukan ibadah seolah-olah taat, tetapi hanya secara lahiriah. Tuhan katakan, hal yang lebih penting kamu abaikan, seperti orang-orang janda, fakir miskin. Nah, saya katakan tadi saudara-saudara, pelayanan ini tidak bisa dipisahkan dari ibadah kita. Itu adalah ibadah, kata avoda. Ya, artinya ibadah. Ya. Pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan sebagai ibadah. Itulah sebabnya melayani adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sangat fundamental dalam arti ibadah, ya, dalam kaitannya dengan ibadah. Jadi kalau kita sebagai gereja Tuhan, gereja sebagai organisasi, kemudian kita melalaikan bagian ini, bagian pelayanan dari gereja ini, itu sangat salah dan keliru. Tuhan kiranya menolong kita agar supaya kita mengerti dan memahami bahwa pelayanan itu bukan beban. Pelayanan itu bukan sesuatu yang memberatkan, tapi pelayanan itu adalah suatu kehormatan. Ayat terakhir saya ingin baca kepada kita semua, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Pelayanan yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sebab firman Allah katakan, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia. Bukti kita mengasihi Allah, saudara-saudara, prakteknya, aplikasinya kepada sesama. Itulah pelayanan. Dan Paulus katakan dalam Kolose 3 ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Itulah Paulus katakan, kalau kamu punya karunia melayani, hendaklah kamu melayani. Pelayanan itu bukan suatu beban, pelayanan itu bukan suatu pengorbanan, tapi pelayanan itu adalah satu kehormatan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Seberapapun yang kami sudah mendengarkan firman Allah ini, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, biarlah Engkau menyadarkan dan kami menyadari bahwa pelayanan itu adalah ibadah yang sangat utama dan sangat penting harus kami lakukan sebagai bukti wujud kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi sesama. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan serahkan seluruh umat-umat-Mu di pagi hari ini. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, orang-orang percaya dimanapun mereka berada di pagi hari ini, Tuhan memberkati. Sepanjang hari ini Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dan syukur kami di pagi hari ini. Kami mau masuk dan melangkah di hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.